Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat sore hari ini, kita jumpa lagi dalam pelayanan doa Sion Family. Pelayanan doa Sion Family di bawah tanggung jawab Yayasan Gunung Sion Indonesia. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau membuka pelayanan ini. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Ya himima hasanaya wasadin. Yahweh arahilahima sadaya. Ayana wasahibilahim. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mengucap syukur kepadamu untuk saat dan waktu ini. Di sore hari ini kami terhimpun dengan jarak yang berjauhan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kuduskan setiap kami, layakkan kami. Segala kuasa yang berbeda yang mengganggu, hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau tolong kami untuk mendengar firman-Mu, dan juga tolong kami jamah dan beri mujizat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Terima kasih, hamba-Mu mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan membuka rangkaian pelayanan di sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang diberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab Nabi, di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dalam konteks Natal Yesus Kristus melihat lagi tentang orang Majus dari timur.
Sebenarnya kalau mau ditulis betul, peristiwa yang ini dalam pasal 2 ini ayat 1 sampai 12 ini jujur saja panjang sekali. Bagaimana mereka bersiap-siap keluar dari negeri masing-masing dan dengan berita yang sama, yaitu mereka melihat sebenarnya bintang Bethlehem. Yang mereka lihat itu adalah bintang Bethlehem, raja di atas segala raja. Jadi perkataan yang mengatakan bahwa mana raja orang Yahudi itu, bukan itu maksud mereka. Sebenarnya mereka mau berkata bahwa itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang lahir, yang ditetapkan sebagai raja itu, raja maksudnya raja, segala raja itu yang mana? Yang mana itu sebenarnya mereka tanya. Tapi memang ketika mereka masuk ke Yerusalem, itu bikin heboh. Kenapa? Karena kan rombongan mereka bukan cuma 3 orang Majus ini. Rombongan mereka itu banyak sekali. Masing-masing mereka itu adalah pemuka di negeri dan di kerajaan mereka masing-masing. Ya mungkin di antara mereka ada pangeran. Jadi dia bawa pasukan yang banyak, sebab di negeri ini, negeri yang mereka lalui itu, kalau tidak ada banyak sekali tentara, pasti mereka akan disamun. Akan ada penyamun yang akan membegal mereka di jalan. Sebab itu mereka datang masing-masing dengan jumlah bala tentara yang besar. Dan ketika mereka masuk Yerusalem itu langsung heboh. Ada apa ini? Ya dibanding dengan keadaan itu, mereka itu pasti, kalau kita lihat memang ada yang pakai unta, ada yang pakai kuda. Dan setelah mereka masuk di Yerusalem, mereka cari. Karena memang mereka adalah orang-orang tinggi di negerinya. Yang pertama mereka cari siapa? Raja. Mereka langsung pergi ke raja, yaitu Herodes, dan bertanya-tanya mengenai bintang yang mereka lihat itu. Karena bintang itu sepertinya berhenti di wilayah Israel. Jadi mereka tahu di situ, dan mereka tahu bahwa raja ini orang Yahudi. Bukan raja orang Yahudi, maksudnya raja ini orang Yahudi. Bukan raja orang Yahudi. Oke, mereka cari itu, mereka datang untuk menyembah dia. Kalau kita baca terus, mereka menyembah, memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur, tetapi mereka menyembah dia. Bayangkan ini petinggi-petinggi di negerinya. Bukan orang biasa. Bayangkan orang yang hanya melihat perbintangan saja. Mereka melihat perbintangan, mereka langsung tahu. Oh ya, ini kalau kita sekarang garis lintang dan bujur kan? Tetapkan garis lintang dan bujur. Garis lintang berapa, bujur berapa. Kemudian mereka singgah satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mau lihat ini, mereka ini sebenarnya berteman. Walaupun negeri-negeri mereka itu berbeda, mereka berteman. Bukan orang-orang yang asing bagi satu dengan yang lain, mereka berteman. Nah, kemudian mereka hubungi satu dengan yang lain dan mereka berjalan. Nah, mereka berjalan mencari, kalau kita sekarang kan garis lintang dan bujur kan, cari itu, mereka dapati itu ada di Israel. Jadi mereka berjalan terus ke negeri Israel. Nah, mereka ini bukan orang yang tidak punya hak, tidak punya kerjaan. Mereka orang yang punya ahli, juga ahli perbintangan. Apakah mereka sendiri yang ahli perbintangan? Atau di antara rombongan mereka juga ada ahli perbintangan yang mereka sengaja bawa? Biasanya kan kalau pejabat tinggi, bangsawan, di negerinya ada laporan misalnya dari ahli perbintangan. Ini ada bintang raja. Langsung mereka konfirmasi, raja yang bagaimana? Ini raja yang sangat besar. Ini bintang ini sudah ditunggu sekitar ribuan tahun. Dia orbitnya itu ribuan tahun yang lalu di sini. Mereka gugus mana? Itu di gugusan mana bintangnya? Kemudian sekarang mendekat ke bumi. Dan ini sudah masuk. Dan kami juga lihat ini sudah ternyata ada di wilayah Israel. Jadi raja ini orang Israel. Bukan orang negeri kita, tapi orang Israel. Kita harus pergi menyembah dia. Maka mereka satu dengan yang lain berkumpul. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah kelompok Eseni.
itu adalah kelompok yang mencari Allah dengan sungguh hati siang dan malam. Kira-kira kelompok SNI ini seperti misalnya Ayub dan teman-temannya, atau seperti Yohanes Pembaptis. Itu jenis kelompok SNI yang mencari Allah siang dan malam, bertekun sedemikian rupa mereka jalan. Entah berapa jauh mereka telah berjalan dengan rombongan masing-masing, dan mereka bertemu di sebuah titik dan sama-sama jalan. Jadi sebuah rombongan yang sangat besar ketika masuk Yerusalem langsung heboh. Mungkin dari jarak jauh itu pengintai yang ada di atas tembok itu melihat, apa ini? Musuh atau apa ini? Pasukan yang sangat besar datang mendekat. Dia langsung kasih tahu, lapor kepada komandannya. Komandannya langsung lapor kepada atasannya lagi, dan juga lapor kepada raja. Mereka lihat-lihat, oh ternyata bukan, ini semacam musafir. Tetapi dengan bala tentara yang sangat besar jumlahnya, mereka masuk. Mereka lihat mendekat, kemudian mereka, oh iya, orang-orang ini rupanya memang adalah bangsawan yang depan ini, para bangsawan. Mereka ada kepentingan rupanya di Yerusalem. Dan orang Yerusalem bingung, zaman itu seperti apa? Orang-orang di wilayah Persia, orang-orang di wilayah Bombay, di India, di Tiongkok sudah mengenal itu kebudayaan sutra. Pakaian mereka yang indah-indah itu memang mengejutkan Yerusalem. Anda bayangkan sendiri zaman itu di Yerusalem bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ada yang mengatakan ada orang-orang rakyat biasa itu minum di gelas-gelas kayu. Bukan gelas, itu kayu. Maksudnya semacam gelas, tapi itu terbuat dari kayu. Yerusalem masih seperti purba zaman itu. Mereka di timur tengah sana, di timur sana itu sudah dengan kebudayaan yang tinggi. Jadi ketika mereka datang, itu mengejutkan. Langsung Herodes dan para pembesarnya sibuk. Dan mereka menghadap Herodes, kemudian mengatakan tujuan mereka untuk menyembah raja orang Yahudi. Maksudnya raja itu berdarah Yahudi, dan itu raja besar. Pasti mereka bilang seperti itu. Memang yang di sini cuma disederhanakan. Dan kemudian coba pikir, aneh sekali kan? Kalau ditulis itu Mesias itu mau lahir di mana? Herodes tanya kepada para imam dan ahli Taurat. Sebenarnya dia tanya itu raja besar itu di mana? Akan lahir di mana? Dan mereka buka. Ternyata mereka buka, Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita mau lihat, kan tidak nyambung. Yang dicari raja, tapi harus tanya mereka, itu Mesias lahir di mana? Kan dia tidak tanya Mesias lahir di mana. Dia tanya raja besar yang mereka cari ini, katanya orang Yahudi itu di mana dia akan lahir. Kemudian mereka bilang, oh itu Mesias. Dia akan lahir tepatnya di Bethlehem Efratah, di negeri Yehuda. Nah, langsung heboh. Dan memang Herodes langsung kebat-kebit. Negatif thinkingnya langsung keluar. Dan kalau di bagian berikutnya kita lihat itu kan pengungsian ke Mesir. Nah, dia sudah mempunyai rencana untuk membunuh anak-anak di Bethlehem, anak-anak laki-laki, karena apa? Akan menjadi ancaman bagi kerajaannya. Ini yang dia takuti. Nah, penonton sekalian, mereka itu langsung menuju Bethlehem dan melihat bintang itu berhenti di sebuah kandang binatang. Mereka masuk dan menyembah raja yang baru lahir. Ini sebenarnya jujur saja juga of context. Ini di luar konteks. Kok orang-orang begini? Orang-orang begini yang menyambut Tuhan Yesus, orang ini, orang sebenarnya kalau kita pikir, dari mana mereka? Apa mereka? Apakah mereka menyembah dewa-dewa atau bagaimana kan? Tadi kan saya sudah bilang mereka itu orang-orang Eseni, mazhab Eseni, yang mencari kebenaran siang dan malam. Pastikan mereka ketemu juga. Dan mereka ketemunya paling aneh itu di ilmu mereka, ilmu pengetahuan mereka tentang perbintangan. Jadi sebenarnya kalau ilmu perbintangan itu di wilayah Babilonia kemudian dia menyebar seluruh dunia itu sudah sangat tinggi. Sudah sangat tinggi.
Saya ingat kalau kami di kampung di Siau sana mau pulang Manado, opa saya atau om saya langsung lihat ke tengah malam itu, kami bilang besok kami sudah mau pulang. Mereka lihat ke atas, mereka, oh ya boleh, bagus. Cuacanya bagus besok, tidak ada gelombang. Tapi kalau mereka lihat, kemudian mereka bilang, jangan dulu besok. 3 hari ini ada badai. Mereka lihat ke langit, mereka lihat bintang. Bayangkan orang-orang ini, mereka kan tidak diajar. Pengetahuan itu sebenarnya tidak ada, cuma dari waktu ke waktu, dari angkatan yang sebelumnya, mempelajari alam itu, bintang itu bagaimana, kemudian angin seperti apa, hari ini dan besoknya akan jadi apa. Mereka tahu kalkulasinya. Nah, apalagi tentang orang-orang Majus ini, orang-orang yang mulia di negeri dan bangsanya, hanya datang untuk menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir, Raja di atas segala raja. Dari mana mereka tahu Yesus itu adalah Raja di atas segala raja? Dari susunan upeti mereka yang membawa emas. Ya, emas itu kan diberi kepada yang mulia. Orang yang tinggi derajatnya bisa juga kepada raja. Kemenyan itu memang cuma untuk makhluk roh. Mereka mempersembahkan kemenyan, itu kan hanya untuk makhluk roh, bukan untuk manusia. Saya pernah mengatakan kalau di Cina itu, Anda membawa kemenyan dan persembahkan kepada raja, Anda bisa dipenggal. Kalau Anda mempersembahkan kemenyan kepada kaisar, kenapa? DP kamu ini sumpahi saya untuk mati ya. Jadi mereka tahu dia raja supranatural. Mereka tahu Yesus Kristus adalah raja supranatural. Mereka tahu teritorinya di alam semesta dan jagat raya. Ini luar biasa. Sebab itu mereka memberi kemenyan. Kemudian susunan ketiga itu mur, emas, kemenyan, dan mur. Ya, ada beberapa catatan tentang mur. Salah satu untuk itu yang dipakai oleh Maria itu untuk meminyaki, mengurapi Yesus itu kan campuran-campuran mur itu. Kata Yesus tentang itu apa? Persiapan untuk kematiannya. Pengurapan itu persiapan untuk kematiannya. Ya, jadi itu dipakai untuk persiapan kematiannya. Walaupun juga di bagian lain di dalam perjanjian lama, misalnya salah satu kitab Musa, di Imamat ditulis itu, mur itu sebagai campuran kudus untuk Allah. Dibuat semacam minyak atau yang padat seperti kemenyan dan dibakar di hadapan Allah, hanya untuk Allah itu mur. Berani ada orang umum memakai mur, itu di zaman Musa itu akan dipenggal hidup-hidup. Coba Anda periksa lagi itu di Imamat. Orang itu akan dihukum mati. Nah, jadi mereka tahu strata yang mereka datang ini sembah ini siapa. Mereka kenal dia. Yang anehnya seluruh Israel itu tidak mengenal dia. Bahkan para ahli Taurat itu baru membuka kitab nubuatan Nabi tentang Mesias yang akan lahir di Bethlehem, di kandang binatang. Itu mereka nanti buka kitab Nabi. Nah, ini masalahnya. Seluruh orang Israel tidak mengenal dia, tidak tahu. Yang mendapat kehormatan orang yang sangat rendah derajatnya di strata masyarakat Israel itu sebagai gembala domba, dan juga orang asing yang tidak ada hubungannya dengan Yudaisme, dengan agama Israel, yang datang untuk menyembah raja segala raja yang berdarah Israel ini, yakni Yesus Kristus. Orang-orang asing ini tahu dia, kenal dia. Tahu dia dan kenal dia. Kalau Anda buka itu manuskrip Lev di Lhasa sana, itu pasti Anda akan terkejut. Kalau Anda terjemahkan itu manuskripnya, yang ditulis di zaman itu kurang lebih, di zaman Tuhan Yesus, ditulis para lama di Tibet mengutuk orang-orang Israel yang telah membunuh Isa,
Masia yang di dalamnya berdiam roh alam semesta dan jagat raya. Itu manuskripnya. Saya pikir, ini gila juga ini. Kok orang-orang dari bangsa lain mengenal dia? Orang Israel itu tidak mengenal. Memang orang Israel dalam kegelapan. Nah, saya takutkan juga kalau kekristenan kita dalam kegelapan. Acara Natal. Mereka tidak dapat mengikuti pikiran Allah, pikiran Tuhan tentang keadaan ini, bagaimana yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mengerti hati Allah dan hati Tuhan. Apa maunya Tuhan Allah kita? Saya pikir lebih baik saya duduk diam, berdoa, sambil saya mencari kedalaman hati Tuhan dan Allah itu seperti apa tentang keadaan ini. Saya merasakan kegersangan, bukan hati saya yang gersang, tapi keadaan yang gersang. Saya rasa kekristenan yang kosong dan hampa. Saya juga merasa orang-orang yang bahkan sudah bergelar sampai doktor teologi tidak mengerti tentang dia selain teologi. Akhirnya dari hati saya bilang, ini teologi memang tidak berguna. Kalau teologi itu bertentangan dengan firman. Yang harus kita pegang mana? Alkitab ini, isi Alkitab. Kalau ada teologi yang bertentangan dengan isi Alkitab, tinggalkan saja, itu tidak berguna, itu sampah. Nah, Anda harus tahu hati Tuhan. Seperti apa ketika dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia lahir sebagai manusia biasa. Dia juga mengalami rasa panas, rasa dingin, lapar, haus. Dia alami. Barang itu pahit, pedas, dia rasa. Dan bagaimana situasi hati Tuhan? Apa yang dia inginkan kita lakukan? Jangan kekristenan berjalan terus. Dia tidak tahu, Allah suruh berhenti. Berhenti, kamu renungkan ini baik-baik. Ini masalahnya. Kegiatan-kegiatan di bulan Desember terlalu banyak. Apakah itu berguna bagi Tuhan? Atau hanya berguna bagi organisasi gereja? Kalau itu hanya berguna bagi organisasi gereja, itu tidak berguna bagi Tuhan. Itu juga berarti sampah. Sebab itu saya ajak teman-teman, dan ada juga saya rasa lucu, Bro Parla maksud saya, semalam minta saya jadi guru spiritualnya. Saya juga ketawa, saya sudah tidak bisa mengatakan lebih. Saya bilang, ya dalam hati, oke lah. Ini berparla orangnya itu bagus, kenapa? Saya bilang sombong. Dia bilang, iya betul saya sombong. Saya menganggap diri saya bijaksana. Waktu sakit kemudian saya bingung. Baru saya sadar saya tidak ada apa-apa. Nah ini contoh. Kita semua orang yang jelek, jujur saja termasuk saya. Tapi orang yang hebat di hadapan Tuhan Allah kita adalah orang yang segera menyadari kesalahannya dan berubah. Bukan orang yang sudah salah mempertahankan kesalahannya. Itu sombong. Orang yang setelah menyadari dia salah, dia mulai berubah lagi untuk meninggalkan yang salah. Saya minta teman-teman di grup itu 3 hari terakhir di tahun ini 29, 30, 31 untuk puasa. Ada yang saya bilang kamu cukup sehari. Saya menimbang keadaan fisiknya, saya bilang kamu Bro Agus cukup sehari saja. Ada juga Yuliana TKW di Malaysia, saya bilang Yuliana kamu sehari saja. Setiap minggu jangan kamu forsir 3 hari, kemudian kamu sakit karena kamu bekerja keras, tidak boleh. Tuhan juga tahu pemberian hati kita, pemberian waktu kita, Tuhan tahu. Itu Tuhan tahu dan dia hitung. Setiap kesusahan kita dia tahu. Dan dia itu menyimak hidup kita. Cuma apakah kita dapat masuk memahami hati Tuhan? Itu kan lebih penting, apa maksud Tuhan? Di tahun-tahun ke depan itu apa maksud Tuhan? Untuk Anda, untuk kita. Apakah kita hanya berhenti di tahun 2022 dan kemudian tidak ada lagi? Atau kita berlanjut untuk memberitakan kabar kesukaan bagi segala bangsa tentang mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa?
Saya tahu ada beberapa orang murid yang sudah dipakai Tuhan di grup WhatsApp Kuasa Doa, dan saya meminta dengan sangat kepada mereka, beberapa lagi, coba kamu kejar. Kamu juga bisa, kamu juga bisa. Bikin apa saya impartasi sama kamu kemudian tidak bisa. Kamu saja yang tidak percaya. Memang kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yang menghalangi itu ketidakpercayaan orang. Nah, kembali lagi, orang-orang asing ini dari negeri timur jauh sana telah datang untuk menyaksikan raja segala raja itu. Mereka menyembah dia. Kalau dia cuma teritori Israel, mengapa mereka susah-susah datang? Mereka lihat bintangnya, bintang Bethlehem itu. Mereka tahu dia raja alam semesta dan jagat raya, dan dia raja spiritual. Dia tidak memiliki teritori di bumi, tapi dia memiliki teritori alam semesta dan jagat raya. Mereka tahu. Nah, ada kalanya saya pikir bagaimana kekristenan kita ini ya. Cuma tahu menyanyi, cuma tahu berkhotbah, mendengar firman, berdoa sekedarnya, tidak berguna untuk memuliakan Tuhan. Ini menyedihkan sekali. Bagaimana hati Tuhan? Kita tidak pikir bagaimana hati kepala gereja. Kalau jemaatnya itu, domba gembalanya itu, pengetahuannya hanya sampai di setiap hari Minggu pergi ke gereja. Kalau mereka tidak ke gereja, beberapa kali nanti pendetanya bilang, kamu ini tidak beriman. Nah, habislah mereka. Setiap hari sekian mereka pergi, bapak-bapak pergi kom bapak, ibu-ibu pergi kom ibu, pemuda pergi organisasi pemuda. Setiap hari Minggu anak-anak kecil pergi sekolah minggu. Sebenarnya mau diarahkan kemana mereka ini? Apakah mau diarahkan hanya untuk menaati gereja organisasi? Anda tahu Tuhan kita menangis. Tuhan kita itu menangis, kepala gereja menangis, sedih sekali dia. Kok domba-dombanya ini semua seperti ini? Tidak ada kemampuan sama sekali. Bahkan para pendetanya menyedihkan, tidak bisa melakukan mujizat. Saksi Tuhan bukan kata-kata, tapi kuasa yang bekerja pada hamba Tuhan. Mujizat yang dilakukan dan kebangkitan rohani yang dikerjakan di tengah umat. Kalau juga para pendeta, para gembala dan pastor cuma tahu berkhotbah, cuma tahu menyanyi, cuma tahu menyembah Tuhan dalam konteks bahasa roh yang saya dengar-dengar, aduh ini bahasa roh organisasi gereja mereka, aduh ini bahasa roh palsu. Ini ada orang yang berkelakar dengan saya, dia bilang begini sama saya, kakak itu bahasa roh yang laba-laba itu bagaimana itu? Saya bilang palsu itu. Dia ketawa, dia bilang, masa? Iya palsu. Bukan begitu bahasa roh sejati. Memang bahasa roh kita tidak sama, beda-beda, pasti itu. Tapi yang asli, yang original itu ada tanda, ada tandanya. Di mana? Kuasa yang bekerja, membawa damai sejahtera atau membawa bencana. Nah, jangan buat hati Tuhan terluka, tergores, cuma karena kita tidak tahu apa-apa. Setiap tahun kita, setiap bulan Desember rayakan Natal Yesus Kristus. Iya, oke, sudah betul, sudah bagus. Kita bersyukur memuliakan Allah yang telah memberi anaknya datang di dunia untuk menyelamatkan. Tapi dengar baik-baik, sedikit lagi tiba waktunya anak manusia akan datang sebagai hakim. Ini masalahnya. Kalau yang pertama dia datang untuk menyelamatkan, setelah sebuah fase yang panjang, dia memberi waktu kepada manusia sekian banyak generasi, entah berapa banyak generasi. Kemudian dia datang untuk menghakimi. Dia sebagai hakim. Kalau di saudara kita di seberang mereka bilang dia Imam Mahdi, ya itu betul. Nah, kalau era itu terjadi, kira-kira Anda bagaimana? Anda kan tidak bisa, Tuhan Yesus kami rajin ke gereja, ini tidak berguna. Dia tidak akan menyelamatkan Anda dengan Anda sering rajin masuk gereja. Walaupun juga memang mungkin itu benar.
Buka mata hati Anda untuk melihat bagaimana hati Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari Anda. Yang dasar dia inginkan tentunya seperti Markus pasal 16. Anda masuk dalam wilayah orang percaya, memiliki tanda-tanda, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menginjak ular dan kalajengking, dan lain-lain. Tapi kalau Anda tidak punya tanda-tanda dan berharap kekristenan Anda itu menolong Anda, hati-hati. Hati-hati, tidak bisa itu. Jadi lakukanlah apa yang diinginkan oleh kepala gereja. Apa yang diinginkan dan diharapkan Tuhan Yesus dan Bapa di sorga kepada Anda. Lakukan itu. Jangan tahu-taunya orang asing lebih tahu tentang Tuhan Yesus daripada kita. Nah, ini masalahnya kan. Masalahnya seperti ini. Di zaman Tuhan Yesus hidup saja ada orang-orang yang mengusir setan. Kemudian di zaman Rasul Paulus saja dan rasul-rasul yang lain, ada orang-orang yang mengusir setan juga yang mereka tidak kenal sama sekali dalam nama Yesus. Nah, ini masalahnya. Jadi coba tolong, jadilah orang Kristen yang berkuasa. Karena Yesus yang Anda sembah adalah yang maha kuasa. Dia Tuhan, bukan hanya atas orang Kristen, bukan hanya Tuhan atas bumi, tapi dia Tuhan atas alam semesta dan jagat raya. Kalau Tuhan Anda itu maha kuasa, kenapa tidak ada indikasi kuasa sama Anda? Ini masalahnya. Apakah kekristenan itu cuma di kulit? Kekristenan cuma di kulit, cuma di pakaian, cuma di parfum, cuma di sepatu bagus? Kan bukan begitu kekristenan. Kekristenan itu saya selalu bilang, ke dalam hati. Ya, saya rasa lucu juga Henro yang lalu dia bilang, saya bilang coba kamu mulai dengar suara Tuhan, suara roh Tuhan. Dan dia belajar, kemudian dia dengar, dia bilang sama saya dengar itu, semalam roh bilang sama saya, pintu belakang tidak dikunci. Saya bilang, mana mungkin, orang di belakang itu paling rajin untuk mengunci. Akhirnya saking penasaran dia pergi. Dia lihat memang betul tidak dikunci. Dan dia kunci pintu itu. Penonton sekalian, Anda harus berhubungan dengan Yesus seperti itu kurang lebih. Kemudian meningkat lagi sehingga Anda tahu segala sesuatu tentang maksud Tuhan dalam hidup Anda, perubahan-perubahan yang Tuhan harapkan pada Anda, apa yang harus berubah dalam hidup Anda. Kalau Anda juga tidak tahu apa yang harus berubah dalam hidup Anda, berarti Anda belum sampai. Kekristenan itu masih seperti kulit, masih sampai di tingkat kulit saja, belum masuk ke inti. Kekristenan yang benar itu masuk pada inti roh. Barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Jadi sekarang momen Natal ini, mari Anda bangkit dalam iman percaya kepada Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, agar semua orang tahu bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang maha kuasa kalik langit dan bumi, dan mereka semua harus menyembah Tuhan. Kalau Anda lemah, mereka akan bilang, mungkin Tuhan mereka tidak betul ya. Bayangkan itu. Kalau Anda kerjanya mabuk, kalau Anda korup di kantor, kalau Anda orang Kristen tapi pencuri, kalau Anda orang Kristen tetapi Anda suka memaki, itu betul-betul mempermalukan Tuhan. Anda sama dengan menaruh Yesus Kristus di got, di selokan, di parit. Nah, itu tidak boleh. Natal ini berarti apa? Berubah. Lihatlah orang-orang Majusi itu dan lihatlah gembala-gembala itu. Kok mereka, Anda di mana? Kalau mereka telah menyaksikan Tuhan pada saat Tuhan lahir, Anda harus jadi saksi Tuhan saat Tuhan telah pergi ke sorga. Dengan kuasa Roh Kudus seperti dalam Kisah Para Rasul tentang militansi Roh Kudus pada murid-murid. Anda juga harus seperti itu. Tidak boleh kurang dari itu.
Kalau ada yang bilang cukup saja Anda berdoa dan cukup saja Anda masuk gereja, berarti dia sedang menyelewengkan kebenaran firman. Firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan menginginkan kita menjadi penguasa, bahkan kemudian kita menghakimi para malaikat. Buka kitab Wahyu. Orang-orang kudus akan menghakimi para malaikat. Malaikat mana? Malaikat sesat, termasuk iblis. Ini orang-orang kudus akan menghakimi juga para malaikat. Bagaimana sedangkan hidup kekristenan tidak ada daya, tidak ada kuasa, pecundang? Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Nah, dengan Natal ini tahun 2021, Anda harus cari jalan. Seperti ketika saya dulu melihat kekristenan ini yang seperti mati, saya cari jalan bagaimana caranya ini. Saya buka Kisah Para Rasul, saya buka Matius, saya baca Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Petrus membangkitkan Dorcas. Saya baca, aduh, tidak boleh ini, saya harus berhenti seperti ini. Saya ketua pemuda, jadi saya tidak mau. Saya bilang, aduh, cukup. Saya harus menjadi orang Kristen seperti dalam Alkitab. Anda juga harus jadi orang Kristen seperti dalam Injil Yesus Kristus. Saksi yang handal untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Anda di Natal ini. Saya ucapkan juga kepada Anda selamat hari Natal. Mungkin kita akan jumpa lagi hari Jumat tanggal 24 sore. Tapi saya mau kasih selamat Natal kepada Anda. Dan selamat bekerja untuk menjadi saksi yang handal dari Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan kami membuka pelayanan doa di layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Agus Budiman. Selamat sore Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Yayasan Sion Family. Shalom. Ya, terima kasih Bro Agus. Tuhan memberkati Bro Agus. Tetaplah hidup dengan rendah hati seperti yang Anda perlihatkan. Memang kerendahan hati orang tidak dapat disembunyikan. Walaupun Bro Agus tidak mengatakan, saya merasakannya. Setiap kali kita berkomunikasi saya merasakan ini orang rendah hati. Ya, Tuhan memberkati Bro Agus sekeluarga. Terima kasih. Dan dari Ibu Angel Gladys Meruntu, Shalom Pak Pendeta, dari kami sekeluarga dari Medan. Oh ya, sudah sampai di Medan. Ya, Tuhan memberkati Ibu dan Bapak Hendro sekeluarga, Ibu Angel dan Bapak Hendro sekeluarga. Tuhan memberkati dan selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Dan dari Bapak Edi Sutanto, Shalom Pak Pendeta. Ya, Shalom Bro Edi. Bagaimana? Ini nanti kita Zoom lagi bulan Januari. Terima kasih atas bantuannya. Tuhan memberkati Bro Edi sekeluarga. Dan dari Ibu Arni, selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Arni di Pekanbaru. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Dan kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara penonton 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang,
boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan kami masih memberikan kesempatan 7 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda masuk untuk didoakan langsung. Saya siap untuk melayani Anda. Ya, kami masih memberikan kesempatan 5 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang tergerak hati untuk mendonasikan pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, Bapak Ibu saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ ada di link deskripsi, di situ ada nomor rekening beserta jadwal pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Terima kasih. Ya, jika sudah tidak ada, masih ada lagi, Billy? Sudah tidak ada. Oke, saya akan tutup pelayanan dalam doa. Anda yang sakit, boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit tubuh Anda.
Anda yang kena serangan roh jahat juga pegang dengan tangan kanan, buka mulut Anda. Keluarkan nafas dari mulut seperti ini. Lakukan berulang-ulang sementara saya mendoakan Anda. Isahilaima sadaya wastakimina talagaya. Arayana syahibilaima yahuwa raibi asanaya. Yehova rapa rabin asana wastakimina talagaya. Jama yang sakit dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar, rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar, dan juga roh sakit dan nyeri hilang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Roh jahat keluar dari tubuh mereka, keluar lewat mulut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Araya hilai masadaya toka rabashima ayahibilahim. Engkau jama, sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian engkau berkati, angkat tangan kanan, kekasih-kekasihmu ini untuk hidup kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati toko mereka, berkati secara khusus armada-armada usaha mereka, baik darat di laut. Demikian juga usaha apapun dari kekasih-kasihmu ini, termasuk jenis-jenis pabrik engkau berkati, dan tolong mereka Tuhan agar engkau membuat kemujuran, keberuntungan terjadi dan bertambah, rezeki mereka bertambah-tambah dari waktu ke waktu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati mereka. Demikian juga berkati keluarga mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, berkati isi rumah mereka, berkati rumah tempat tinggal mereka, jagakan, peliharakan dan lindungkan mereka dari yang jahat, dari para roh dan manusia. Engkau berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa agar Engkau memberkati secara khusus untuk otak saraf mereka. Tambahkan digit kecerdasan, Engkau tambahkan, dan juga tambahkan positive thinking, dan juga pikiran beriman, pikiran yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, dan hati yang percaya, terutama hati yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan tolong mereka. Demikian hamba-Mu mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus, menutup rangkaian pelayanan di sore hari ini, dan mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Anda sekalian, selamat Natal, selamat merayakan Natal dengan sederhana, dengan hati dan jiwa yang penuh ucapan syukur kepada Allah yang telah memberi Yesus Kristus Tuhan kita, dan tolong untuk menjadi saksi yang handal dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati Anda. Shalom.